Ibu bapak, saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Bapak Ibu saudara-saudari semua. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapa sumber hikmat, berilah kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa merenungkan firman-Mu, sehingga kami mempergunakan kehidupan kami, seluruh bagian tubuh kami, perilaku kami selaras dengan kehendak-Mu. Kiranya hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan kami boleh berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah kami dalam merenungkan sapaan pagi firman Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari surat Yakobus bab 3 ayat 1 sampai 12. Ayat nasnya ayat yang ke-9 yang demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dalam tema menghargai orang lain. Kasih Tuhan, orang senang berdekatan dengannya. Tutur katanya lembut, penuh perhatian. Tidak terdengar dia merendahkan orang lain. Juga tidak pernah dia menjadikan orang lain sebagai bahan hinaan. Dia justru senang memberi semangat, senang mendukung, senang menghargai. Orang merasa terhibur dan lebih bersemangat olehnya. Tidak banyak orang seperti dia yang belajar mengendalikan lidahnya, yang memakai lidahnya dengan bertanggung jawab, yang lebih banyak melontarkan kata-kata yang positif. Kekasih Tuhan, kita semua kiranya berusaha menjadi pribadi yang demikian. Yakobus memberikan nasihat soal perkataan. Cara kita menggunakan lidah sering tidaklah bijaksana. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan lidah. Mari kita ingat-ingat hidup lama kita. Tidak mudah untuk menggunakan lidah dengan bertanggung jawab. Selalu yang membangun, yang positif, yang baik, yang berdampak baik. Lidah yang tampak kecil ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Tadi dalam bacaan, kalau kita baca keseluruhan, bagaikan kemudi kecil pada kapal besar, demikianlah kekuatan lidah dalam hidup kita. Namun daya rusaknya pun dahsyat, laksana api kecil yang sanggup membakar habis hutan. Semua manusia sulit mengendalikannya. Yakobus pun mengemukakan sebuah pertentangan yang tidak masuk akal. Ayat 9 tadi. Bagaimana mungkin kita memuji Tuhan sambil menghina orang yang Tuhan ciptakan? Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Selaras dengan pemikiran Yakobus, kita orang-orang percaya yang sudah hidup baru, dalam pengakuan iman dikatakan persekutuan orang kudus,
orang-orang yang disebut anak-anak Allah, kita seharusnya menghormati Tuhan dan menghargai sesama melalui perkataan kita. Mari kita menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang bertanggung jawab kepada orang lain. Mari kita menggunakan kata-kata untuk mengampuni, untuk hal-hal yang positif. Kata-kata yang menerima, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang menghormati, yang menyemangati, niscaya lebih bermanfaat dan mendorong orang menjadi bermartabat, menjadi lebih baik. Dengan berbuat demikian, selaras pula sikap kita antara memuji Tuhan dan menghargai ciptaannya. Untuk itu sangat perlu kita berlatih dan berlatih. Kita belajar dan belajar menggunakan bagian-bagian tubuh kita mendekati sesuai dengan rencananya. Khususnya penting bagi kita untuk menggunakan lidah kita dengan bertanggung jawab, agar mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Kiranya kita semua dimampukan untuk menggunakan kata-kata kita untuk yang baik, yang membangun, yang menghargai sesama kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia dalam hidup lamanya tidak ada satupun yang bisa menggunakan lidahnya dengan baik. Tetapi kita punya seorang penolong, kuasa Allah yang akan senantiasa menolong kita. Roh Kudus memampukan kita semua. Mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan lebih hati-hati lagi menggunakan setiap ucapan-ucapan kita. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku, keluarga Tuhan semua, kita semua hari ini dan selama-lamanya kita boleh bersyukur dengan menggunakan bagian-bagian tubuh kita atau lidah kita dengan baik, sesuai atau selaras dengan kehendak Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang terpuji. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Engkau yang menghendaki kami ya Bapa untuk menggunakan lidah dengan bertanggung jawab. Kami percaya Engkau Bapa juga yang akan mampukan kami, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai dan selalu menolong kami. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, supaya setiap orang yang kami jumpai merasa tenang, merasa diberkati, dikuatkan, karena Roh Kudus yang memakai kami. Berkatilah jemaat Tuhan secara keseluruhan Tuhan, dimanapun berada dalam hidup setiap hari, boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkatilah saudara kami yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan imannya. Jika Tuhan mendaki, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa kami yang di surga, berkatilah keluarga kami Tuhan, keluarga inti, keluarga besar kami dimanapun berada. Ajari kami hidup rukun, ajari kami Tuhan untuk tolong menolong, saling memperhatikan. Berkati kami menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan yang nyata. Bapa di dalam surga, kami serahkan hari ini dalam pertolongan Tuhan dari pagi sampai malam. Kiranya Tuhan berkati kami, kehidupan kami boleh berbakti kepada Tuhan sebagai syukur kami atas kebaikan Bapa yang kami alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, selamat bersyukur, selamat bekerja, selamat belajar dan berlatih menggunakan
lidah kita dengan baik, dengan bertanggung jawab. Selamat diberkati Tuhan dan menjadi berkat senantiasa bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.